Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi lagi-lagi memberikan usulan kontroversial. Pemirsa, Deddy akan mewajibkan KB pria atau vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial di Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyampaikan rencana kebijakan agar vasektomi atau KB pria menjadi syarat penerima bantuan sosial masyarakat prasejahtera di wilayahnya. Rencananya warga Jawa Barat harus terdaftar dalam kepesertaan keluarga berencana atau KB sebagai prasyarat dalam penerimaan bantuan sosial. Nantinya beasiswa pendidikan hingga program bantuan sosial dapat disalurkan oleh Pemprov Jabar. Usulan ini disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, tujuannya supaya masyarakat dapat mengatur waktu kelahirannya sehingga dapat menekan angka kemiskinan di Jawa Barat. Deddy juga menegaskan prioritas KB dilakukan untuk pria supaya suami ikut bertanggung jawab dan tidak hanya membebani sang istri. Maka para penerima bantuan sosial, apakah nanti bantuan biaya kelahiran, bantuan rumah sakit, bantuan listrik, bantuan pangan non tunai, bantuan perumahan, bantuan tanah, ya saya harap bantuan beasiswa untuk anaknya, saya harapkan yang laki-lakinya loh, saya harapkan suaminya atau ayahnya yang ber-KB sebagai bentuk tanda tanggung jawab terhadap diri dan keluarganya. Jangan terus-terusan dibebankan pada perempuan. Vasektomi merupakan metode kontrasepsi KB pria berupa tindakan pengikatan dan pemutusan kedua saluran atau vas deferens sperma kanan dan kiri. Setelah menjalani vasektomi, cairan mani yang keluar tidak mengandung sperma sehingga tidak akan terjadi kehamilan. Vasektomi hampir 100% efektif dalam mencegah kehamilan. Di beberapa negara, prosedur ini dianggap sebagai pilihan pengendalian kelahiran yang aman dan efektif untuk pria. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk bisa mengetahui selengkapnya lebih dalam lagi pemirsa tentang rencana pemberlakuan vasektomi bagi penerima bansos di Jawa Barat, pemirsa, kita akan berbincang-bincang dengan pengamat sosial dari Universitas Indonesia, ada Mbak Devi Rahmawati. Halo, selamat pagi Mbak Devi. Selamat pagi Mbak Devi. Selamat pagi. Ya Mbak Devi, bagaimana melihat usulan dari Gubernur Jawa Barat ini terkait vasektomi bagi penerima bansos? Ya, pertama yang perlu dipahami, ide beliau itu sangat baik dan penting terkait upaya memastikan para keluarga itu mampu menghidupi anak-anak mereka dalam suasana yang berkecukupan. Cukup kesehatan, cukup pendidikan, cukup terbebas dari kelaparan dan sebagainya. Itu benar. Nah, cara yang kemudian beliau tawarkan adalah melibatkan juga laki-laki untuk kemudian ber-KB. Itu pun juga tidak salah. Tapi kalau kita belajar dari negara-negara maju yang pernah puluhan tahun lalu gitu ya, yang kemudian menerapkan berbagai metode untuk mengendalikan jumlah manusia di negara mereka, ketika program pengendalian ini lewat pendekatan yang tanda kutip berbau ancaman, kan, kalau Anda nggak mau KB, kami ancam Anda nggak dapat X gitu ya. Pengalaman India misalnya, pengalaman China misalnya, dan banyak negara lain itu tidak bersifat jangka panjang. Ini yang perlu dipahami. Sedangkan negara-negara yang berhasil seperti Iran, Bangladesh dan sebagainya, yang juga memberikan pilihan bahwa KB itu bukan hanya perempuan, tapi diikuti dengan kesadaran dan keikhlasan baik dari laki-laki maupun perempuan. Nah, cara-cara mereka ini yang perlu kita tiru. Jadi niat Pak Gubernur baik sekali dan harus kita dukung. Hanya tinggal disempurnakan dengan metode yang lebih melibatkan partisipasi warga, melibatkan para tokoh-tokoh agama dan masyarakat, sehingga orang berbondong-bondong datang bukan hanya karena ada tekanan. Oke, jadi artinya tujuannya memang baik, cuman terselubung jadi karena adanya harus menerima bansos. Jadi harus divasektomi, seperti itu ya Mbak Devi ya, mungkin ya diarahkannya Mbak Devi ya.
Yang perlu kita pahami kenapa sih perlu dikendalikan gitu ya, apa namanya, manusia dalam keluarga itu kan hak asasi manusia. Nah, pertama, kalau data gitu ya dari PBB maupun data dari Indonesia sendiri, kalau sebuah keluarga itu punya 4 anak gitu ya, kita minimal paling sederhana penghasilannya harus 10 juta. Kalau mau pendidikannya baik, kesehatannya terjamin, jelas urusan lapar sudah teratasi. Bayangkan, sedangkan kita tahu banyak keluarga-keluarga yang ekonominya terbatas, tapi kemudian memiliki banyak anak yang ujungnya apa? Mudah terjebak hutang. Itu data. Keluarga-keluarga dengan jumlah anggota keluarga yang banyak, tapi pendapatan yang tidak memadai, mudah terjebak hutang. Yang kedua, perkembangan mental anaknya itu tidak optimal. Kenapa? Karena rata-rata maksimal katanya hanya punya waktu 20 menit ketemu anak. Padahal anak itu tumbuh bukan hanya lewat akalnya, tapi juga mental dan moral yang harus dibangun dari kedekatan orang tua dan anak. Artinya karena orang tuanya sibuk mencari pendapatan tambahan dan sebagainya, sampai rumah sudah kelelahan gitu ya. Nah, ini justru akan mengurangi potensi tumbuh kembang anak yang baik. Yang ketiga, ya. Ya, jadi tujuannya ini baik ya Mbak Devi. Tapi bagaimana dengan usulan ber-KB untuk pria sendiri? Karena kan biasanya ber-KB ini kan untuk perempuan begitu. Nah, kalau untuk pria sendiri, apakah bisa diterima Mbak Devi? Loh, ini satu opsi yang sah-sah saja. Opsinya sah. Tapi sekali lagi, yang menurut saya perlu hati-hati, jangan kemudian menimbulkan kesadaran palsu karena orang melakukannya atas dasar paksaan. Takut nggak dapat sesuatu. Karena pengalaman yang tadi saya bilang, negara-negara lain udah banyak yang melakukan ini. Laki-lakinya pun partisipasi. Bahkan gerakannya dari warga untuk warga. Karena tadi pemerintahnya serius kemudian mengambil jalan edukasi. Gitu ya. Jadi orang disadarkan dulu, oh kenapa sih saya nggak, kalau memang belum mampu, jangan dulu punya anak atau anggota keluarga yang berlebih. Jadi kalau kita lihat dari ucapan Mbak Devi, tujuannya bagus, hanya ada sedikit pemaksaan di dalam tersebut. Mungkin apakah ini etis untuk budaya Indonesia kita kalau Mbak Devi lihat? Ini bukan persoalan, betul, pertanyaan Mas sangat baik. Persoalan budaya, ada juga tantangan pemahaman agama. Oleh karenanya libatkan para budayawan, tokoh masyarakat, tokoh agama. Yang saya yakin kita semua sebenarnya berada dalam posisi yang sama untuk memastikan setiap keluarga itu sejahtera dan bahagia. Nah, tadi tinggal penyempurnaan caranya kalau menurut hemat saya. Baik, Mbak Devi tadi menyebut bahwa ini ada unsur paksaan, begitu. Berarti melanggar juga hak asasi manusia kah? Seperti yang disebut oleh Komnas HAM menyebut vasektomi ini melanggar hak asasi manusia. Ya kalau tadi bukan dianya yang secara kesadaran datang untuk oke, saya kayaknya anak saya sudah 6. Kayaknya cukup deh gitu, saya harus fokus pada 6 anak ini, kalau nambah lagi takutnya saya tidak mampu membesarkan mereka dengan optimal, saya mau vasektomi. Dan itu nggak ada urusannya apakah yang bersangkutan akan dapat bansos dan sebagainya. Oke Mbak Devi, jika program ini dijalankan Mbak Devi, ini dampak psikologisnya ke depannya seperti apa? Mengingat juga sang pria secara permanen vasektomi dan di sisi lain harus memenuhi kebutuhan hidup dengan menerima bansos tersebut. Ya, ada hal-hal yang di luar aspek teknis, ada aspek psikologis. Kalau tidak dijelaskan, orang tidak paham bahwa bisa jadi kemudian bagi sang laki-laki ada rasa tidak percaya diri bahwa kan ada semacam label bahwa laki-laki yang utuh adalah laki-laki yang mampu memberikan keturunan misalnya. Ketika kemudian di-KB-kan maka kan tidak bisa lagi memberikan keturunan misalnya seperti itu. Ini kan kalau tidak ada pembukaannya gitu ya, tidak ada penjelasannya gitu ya, ini akan menimbulkan guncangan mental dalam konteks sosial masyarakat gitu ya. Nah ini kan juga kita akan berharap program ini siapapun pemimpinnya akan terus berjalan karena orang sudah punya kesadaran.
Jadi yang terpenting edukasi, begitu Mbak Betul, Devi. edukasi dan pelibatan semua orang sehingga akhirnya niat baik Pak Gubernur itu benar-benar dapat terwujud karena kita tahu bumi tidak tambah besar, sedangkan populasi malah makin banyak. Bayangkan kita akan rebutan makanan, rebutan oksigen, rebutan macam-macam. Jadi konsep ini benar, tinggal penyempurnaan caranya. Mbak Devi, kalau melihat program ini tiba-tiba diusulkan vasektomi, apa kalau Mbak Devi lihat ini pemerataan tentang KB ini untuk di Indonesia ini sangat kurang kah? Ya, jangankan Indonesia, artinya begini, akan selalu muncul generasi baru yang memang kalau tadi belajar dari Thailand juga salah satu yang sukses gitu ya, dan dia model kampanyenya, penggunaan narasi publiknya itu sangat seru, sangat lucu, jadi nggak ada ketakutan, nggak ada kecemasan gitu ya. Ini salah satu contoh gitu yang kemudian orang berbondong-bondong membantu pemerintah akhirnya kan begitu. Nah, artinya kalau bicara vasektomi tadi argumentasi Pak Gubernur betul, selama ini kan seakan-akan yang menjadi tanggung jawab perempuan. Betul, penyetaraan kesempatan bagi laki-laki untuk berkontribusi itu sangat tepat, dan lagi-lagi bukan cuma Indonesia yang udah melakukan ini, hanya kita tinggal belajar mana negara yang kemudian sempurna, mana yang nggak sempurna. Kita gunakan tentu yang terbaik yang sesuai dengan budaya dan sosial kita. Kalau melihat budaya dan sosial dari masyarakat Indonesia sendiri, edukasinya dimulai dari mana, Mbak Devi, supaya nempel? Pasti satu, Indonesia ini luas. Kalau bicara saluran tentu lewat media seperti ini, media sosial dan sebagainya. Tapi ada saluran yang nggak boleh dilupakan juga, pertemuan. Jadi pertemuan-pertemuan di dalam keguyuban warga kita gitu ya, yang kemudian isinya adalah dibantu oleh para penceramah, pemuka agama, tokoh masyarakat yang didengarkan oleh publik, itu akan sangat membantu. Sehingga mereka akhirnya punya keyakinan, bahkan tanpa perlu ada bansos-bansos mereka akan datang sendiri. Ini satu metode yang tadi kenapa Iran menjadi salah satu negara yang juga punya kultural agamanya juga kuat, berhasil menjalani hal ini gitu. Jadi artinya sudah ada contoh kok yang kalau mau melibatkan warga lainnya bersama-sama bergandengan tangan itu berpotensi berhasil. Oke, ini kalau Mbak Devi lihat terakhir Mbak Devi ya, ini apa sih kebijakan alternatif yang mungkin lebih manusiawi lagi? Kalau dari Mbak Devi seperti apa untuk mengurangi tingkat kelahiran yang cukup banyak ini? Ya, pertama satu pendekatannya pasti nggak bisa pendekatan sekedar jangka pendek ya. Ada pendekatan jangka menengah dan jangka panjang termasuk edukasi, apalagi bagi pasangan-pasangan muda. Bahkan misalnya di beberapa negara yang berhasil itu mereka mewajibkan yang namanya orang mau nikah itu ada bimbelnya dulu. Sehingga ketika menikah, istilah saya saja bimbel, artinya ada kelas yang memang mewajibkan mereka sadar bahwa pernikahan itu ada tanggung jawab di dalamnya. Nah, sehingga ketika mereka dari awal sudah tahu, belum lagi ketika dari kecil sudah ada pendidikan seksualitas dalam konteks bukan mengajari orang berhubungan seks ya, tapi tentang tubuh, sehingga mereka mengerti bahwa jangan menikah di usia muda ketika tubuhnya juga belum sehat. Jadi pernikahan dini itu juga berbahaya. Lalu kalau menikah jaraknya seperti apa, yang di dalamnya juga memasukkan soal literasi keuangan. Ya. Nah, itu akan sangat menjadi modal sosial yang kuat untuk memastikan praktek-praktek pengendalian jumlah manusia di sebuah negara bisa berhasil atau tidak. Oke, baik Mbak Devi Rahmawati selaku pengamat sosial, semoga ini dapat didiskusikan lagi oleh pemerintah, tidak langsung digelar seperti itu, karena ini bagus tujuannya, tapi hanya jangan sampai mengandung unsur pemaksaan ya Mbak Devi ya. Karena saya mengandung diskriminasi sekali nanti ada kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin. Baik. Terima kasih banyak Mbak Devi telah bergabung bersama kami dari Today pada hari ini. Selamat beraktivitas kembali Mbak Devi.